Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Mudah-mudahan Rabu pagi ini kalian semua dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih keberlimpahan dan kelancaran dalam segala aspek dan segala hal, semuanya lancar dan baik-baik aja. Saya boleh cerita nggak sih? Kalau biasanya saya baca tarot, tapi mungkin baca tarotnya saya biasanya cuma lewat kartu. Saya jarang menampilkan wajah saya. Tapi kali ini saya mau cerita, mau sharing tentang pengalaman saya. Boleh ya, saya sedikit cerita tentang pengalaman saya ya. Banyak dari beberapa klien saya yang mungkin private reading sama saya atau personal sama saya, banyak yang bertanya, Kak, kenapa sih kakak gak pernah mau nerima yang berkaitan dengan unsur-unsur aura, magic, dan lain sebagainya. Saya pasti nolak itu. Karena buat saya, tarot hanya sebuah media atau gambaran buat kita ke depannya itu langkah apa yang akan kita ambil, sikap bijaksana apa yang akan kita ambil. Kenapa di pembacaan tarot saya berbeda dengan yang lain? Saya lebih banyak ke afirmasinya mungkin ya. Karena saya nggak mau kalau misalnya follower saya atau kalian yang pernah masuk di live saya itu jadinya mendewakan tarot, ya. Jadinya saya tidak mau berkesan seperti segala sesuatunya tuh jadi terbentuk karena tarot. Karena kita bisa bernafas sampai dengan saat ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Memang ada beberapa mungkin penafsiran yang berbeda tentang kartu tarot ya. Mungkin ada beberapa pihak yang mungkin lebih mendalami tentang aura, tentang yang lain-lain ya. Saya tidak menjudge itu ya. Karena kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau menerima pembacaan aura dan lain sebagainya. Saya hanya menganggap tarot itu sebuah media atau gambaran langkah atau sikap bijaksana apa yang akan kita ambil. Kenapa itu? Makanya kalau misalnya ada yang bertanya, Kak dia zodiaknya ini, Kak dia auranya begini-begini, saya selalu berkata sama kalian semua, jangan sampai jadinya mendewakan tarot ya sayang ya, gitu. Saya mau cerita nih pengalaman-pengalaman saya, jatuh bangunnya hidup saya. Kan banyak ya klien-klien saya yang private ke saya selalu memberikan afirmasi yang positif buat mereka, pikiran-pikiran yang lebih baik, perkataan dan ucapan yang lebih baik lagi. Karena saya pernah berada dalam situasi seperti kalian semua. Saya pernah punya overthinking yang berlebih. Saya pernah punya kecemasan yang luar biasa. Karena saya juga punya asam lambung ya. Kadang-kadang kalau misalnya lagi kumat, anxiety saya suka nyesek gitu kan. Tadinya kan saya diobatin cuma dengan obat medis gitu kan. Ternyata penyakit itu datang dari pikiran kita yang tidak seimbang, dari pola pikir kita yang selalu berpikir negatif, dari gaya hidup mungkin bisa makanan yang nggak bisa kita kontrol. Tapi poinnya di sini adalah saya mau bercerita bahwa saya sampai dengan di titik sekarang, saya juga terima kasih ya buat kalian semua yang selalu ngedukung saya, selalu memberikan like-nya buat video-video saya, atau memberikan gift-giftnya pada saat saya live. Tanpa kalian semua mungkin saya nggak berarti apa-apa ya. Saya cukup bersyukur dengan saat ini, dengan saya yang live dan membacakan tarot buat kalian adalah sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya. Banyak hal positif yang saya dapat. Poinnya adalah gini, saya selalu menggabungkan afirmasi dan jalur langit. Kenapa saya bilang saya selalu menggabungkan afirmasi dan jalur langit? Karena saya pernah mengalami titik terendah di dalam hidup saya. Usaha yang hancur berantakan, perceraian yang menyakitkan, perpisahan dengan anak, cacian orang-orang mengenai status sebagai seorang janda. Ada juga yang berpikir, mungkin ada beberapa yang memandang saya sebelah mata. Banyak hal, banyak kejadian yang memang menyakitkan sepanjang hidup saya dari tahun
2021 itu saya sudah melakukan jurnal afirmasi. Saya itu tipikal orang yang penuh dengan overthinking, penuh dengan kecemasan, selalu berpikir sesuatu yang belum terjadi itu udah saya pikirin. Tapi mungkin karena saya itu tipikal orang yang sensitif, peka, jadi kadang-kadang saya suka mikir, ini kayaknya begini deh, ini kayaknya begini. Padahal kalau kita pikirin lagi secara logikanya, ya pikiran adalah magnet buat diri kita sendiri. Semacam ucapan adalah doa. Makanya saya mau coba cerita ke kalian semua, mau coba sharing ke kalian semua bahwa ketika kita meyakini segala sesuatu dan kita percaya akan kebesaran Allah, kita yakin banyak hal-hal yang bisa kita raih. Saya yang memang berjuang sendiri, punya 2 orang anak. Sampai sekarang yang pertama sudah kelas 1 SMA, saya sudah punya anak gadis. Yang kedua kelas 5 SD. Saya mulai belajar bahwa kekuatan terbesar di dalam diri saya adalah pikiran saya dan juga 2 anak saya. Gimana repotnya menjadi seorang janda yang dipandang sebelah mata, yang dianggap mungkin tanda kutip tidak menyenangkan ya. Tapi saya coba untuk lebih menerima prosesnya, proses pendewasaan buat diri saya, pembelajaran dalam setiap perjalanan hidup saya. Karena saya sempat di titik yang bener-bener yang hancur banget. Tapi ketika saya berpikir lagi bahwa ada 2 orang anak, kalau ibunya nggak kuat, kalau ibunya sedih, gimana anak saya ke depannya? Itu yang saya pikirkan. Kemudian saya coba melakukan jurnal afirmasi. Kalau kalian lihat, ini mungkin ada semacam apa ya ini ya, buku catatan kecil yang mungkin ini kalau ini udah yang keberapa ya, udah ke yang entah 8 buku atau 9 buku lah kurang lebih. Ini catatan jurnal afirmasi saya di tahun 2024. Di tahun 2001 kan 2021 itu kan saya mulai mencatat jurnal afirmasi. Ini banyak banget catatan afirmasi positif saya di buku ini. Tapi saya simpen ya, nggak mungkin saya keluarin. Saya cuma keluarin ini aja contoh satu. Saya coba melakukan jurnal afirmasi. Pertama kali saya tertarik untuk melakukan jurnal afirmasi adalah saya melihat di YouTube ya, ada tentang afirmasi positif dan segala macam. Terus kebetulan saya juga punya buku ini, Berpikir dan Berjiwa Besar. Saya mulai membaca-baca buku tentang pikiran dan jiwa yang besar. Di sini banyak banget ya di buku ini, bagaimana menetapkan tujuan dan lain sebagainya, banyak banget. Buku ini saya dikasih sama seorang sahabat saya. Dia memberikan buku ini untuk kenang-kenangan. Dan buku ini baru saya baca pada tahun 2021. Konyol banget kan, dia ngasih buku ini udah pada saat zaman-zaman saya belum menikah, zaman-zaman saya belum menjadi janda, zaman saya masih sendiri gitu kan, yang cuma saya simpen aja. Karena pada saat itu sahabat saya laki-laki, mungkin kalau kamu denger ini, Tirto namanya, atau saya panggilnya Oto. Kamu ingat kamu ngasih buku ini untuk kenang-kenangan ketika kamu memang pengen pindah dari kota Bandung ke Bali ya. Tirto itu sahabat saya, laki-laki, kami sahabat deket sekali ya. Dia memberikan kenang-kenangan itu buat saya. Katanya kamu harus baca ini biar kamu bisa berpikir dan berjiwa besar gitu ya. Oke. Tapi lucunya, konyolnya, ketika saya membuka-buka barang-barang saya nemuin buku ini, dan konyolnya baru saya baca pada tahun 2021. Tapi yang memang mungkin jalan Allahnya memang harus saya merubah diri mungkin di tahun-tahun itu. Tahun-tahun dimana saya pernah ngerasa sangat hancur, sehancur-hancurnya. Saya mulai berpikir rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa dendam, amarah, bahagia, tangis itu ada dalam satu rumah, yaitu diri kita sendiri. Diri kita yang bisa mengontrol. Akhirnya saya mulai merubah pola pikir saya mulai mencari sesuatu, bakat dari minat apa sih yang saya punya, supaya saya bisa menggali potensi saya.